Kelihatannya makin kesini makin banyak ibu yang keluar bekerja nih. Nanti akibatnya apa sih Bu? Banyak ibu yang keluar bekerja itu bisa menimbulkan dampak atau masalah yang tidak sederhana Bu. Baik bagi ibu bekerja itu sendiri maupun terhadap anak yang ditinggalkan. Jadi kalau yang anak masih balita itu kan belum bisa protes, iya. Belum bisa protes, mau nggak mau memang ditinggal gitu ya, baik itu dengan pengasuh ataupun di daycare. Nah ini bisa menimbulkan dampak yang jangka panjang Bu. Anak merasa diabaikan tadi Bu, terus nggak ada pendampingan dalam tumbuh kembangnya gitu ya. Ibu bekerja atau perempuan pekerja itu ya kayak dihimpit beban ganda. Jadi harus mengambil tanggung jawab menyolusi problem ekonomi keluarga. Terus ada tuntutan dia bisa tetap optimal menjadi seorang istri dan ibu gitu bagi anak-anaknya. Kan misalnya dia seorang guru, dia seorang tenaga kesehatan gitu ya, yang harus keluar rumah gitu. Nah, rumah teratur tapi kerja juga memang kita lakukan dengan baik nih. Gimana nih caranya nih? Yang pertama niatnya tadi ya Bu ya, niatnya karena Allah ya, misalnya tadi seorang guru kan dia menyampaikan ilmu atau mungkin yang tenaga kesehatan ya. Nah, itu memang karena niatnya karena Allah, kemudian harus memastikan bahwa kewajiban utamanya terpenuhi. Ummu warobatul bait. Jadi sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Yang ummu warobatul bait itu kan wajib ya. Sedangkan tadi bekerja kan mubah. Mubah, iya boleh. Kalau mubah kan ya nggak dapat pahala juga, gitu ya, boleh-boleh aja. Nah kemudian yang terkait dengan anak, ketika harus menitipkan gitu tadi ya ke pengasuh atau ke saudara atau ke daycare, harus memastikan bahwa di situ kebutuhan anak juga terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Kita sudah membuka dengan salam khas Ibu Hebat. Nah, mari kita bersyukur dulu untuk hari ini. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul lagi di kajian online komunitas Ibu Hebat. Kajian pekanan online tepatnya ya. Alhamdulillah. Walaupun kita di rumah ya ibu-ibu, tapi belajar tentang syariat harus terus jalan dong ya. Ini cara upaya kita Ibu Hebat untuk mengajak ibu-ibu di rumah untuk mengupgrade diri ya. Sambil ibu-ibu jaga anak-anak atau sambil nyuci piring boleh. Ya alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan ibu-ibu yang ada di rumah Rasulullah beri syafaat. Ya alhamdulillah, amin amin ya Allah, semoga. Kita berjumpa lagi di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang sedang happening sekarang atau lagi viral ya, dengan kacamata Islam. Nah gitu, kenapa harus dengan kacamata Islam ya? Karena kita adalah seorang muslim, berarti standar hidup kita harus dengan syariat tentunya ya, karena sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Semua kegiatan kita gitu, mulai dari bangun tidur, mulai dari sekolah, mulai dari pakaian, mulai dari kita bekerja juga ya, kemudian bermasyarakat, bahkan bernegara. Nah sudah ada dalam itu aturannya. Kenapa kita bahas sedang viral? Nah biasanya yang viral-viral itu dilempar ke masyarakat, pendapatnya meliar gitu kemana-mana. Nah gimana Ibu Hebat ini bisa melihat dan membahas hal ini biar keresahannya mendapatkan solusi gitu ya. Perkenalkan, saya Fetania yang akan menjadi host hari ini. Hari ini bersama Ibu Siti Nur Ma'rifah sebagai narasumber. Kita akan membahas apa Ibu Ifa? Ya, yang lagi rame. Kita akan bahas ini ya Bu, yang daycare itu kaitannya dengan peran wanita dalam Islam. Oh iya, daycare, iya sih. Yang bikin kaget ya, daycare viral. Masa kita nitipin anak-anak kita diiket-iket ya? Aduh, emangnya anak kita emang anak kita kambing gitu diiket atau ayam gitu diiket ya, biar kagak lari kemana-mana gitu ya. Tentu
di situ diceritakan beritanya itu di sosial media ada ibu yang melapor dan dia sambil nangis-nangis bahwa anaknya dititipkan, dia bekerja ya, anaknya dititipkan di salah satu daycare dan ternyata diperlakukan menurut kita tuh kasar banget gak sih Bu Iva ya, kasar ya, bahkan anak itu sampai diikat tuh kok rasanya gimana ya gitu ya, kok kayak tidak manusiawi. Iya benar, tidak manusiawi gitu. Kata aku juga kayak hewan gitu kan, kalau ayam mau dibawa ke pasar diikat ya. Kambing juga kalau dibawa di pasar kadang diikat juga gitu. Jadi tidak manusiawi memang ya Allah. Terus terang saya juga sedih banget gitu ya ngelihatnya, sedih, nggak kebayang kalau itu anak kita ya kan ibu-ibu. Tentu kita sebagai perempuan atau sebagai ibu terutama akan mengecam tentu ya, di sosial media pun ramai sekali itu yang mengecam. Bahkan apa namanya jadi ketakutan tersendiri ya bagi ibu-ibu yang bekerja gitu. Tentu ini kenapa orang tua menitipkan di daycare gitu ya, karena kan si ibu ini harus bekerja gitu. Apa namanya, seperti nggak ada pilihan gitu, harus kerja. Misalnya yang ngasuh tidak ada gitu, misalnya ada neneknya, kakeknya biasanya suka ada ya, atau enggak ada yang ngasuh mbak atau bibi gitu ya, yang apa tuh namanya, yang kita percayai untuk mengasuh anak-anak. Nah ya, tentu ini daycare ini sebagai pilihan gitu. Tentu kita akan memilih daycare yang amanah, yang memperlakukan anak kita. Kalau aku ya jadi orang tua tentu akan milih daycare yang misalnya memperlakukan anak kita sesuai dengan prosedur, apalagi sesuai dengan apa tuh namanya, pola asuh kita di rumah gitu ya. Misalnya memberi makanan yang baik, terus mengadakan kegiatan ya Bu ya, terus kemudian waktunya tidur siang, dikasih makanan, terus susu-susu yang atau cemilan-cemilan yang sehat dan kayak gitu-gitu kan ya Bu ya, punya kegiatan tersendiri. Tentu kita saya apa tuh namanya, saya bekerja gitu. Kalaupun saya punya anak bayi, kebenaran anak saya udah gede. Jadi tidak menitipkan ke daycare, tentu akan milih daycare yang seperti itu gitu. Jadi itu suatu solusi. Nah, saat apa tuh namanya, saat saya harus keluar bekerja, suatu keterpaksaan tentu. Tentu saya kalau misalnya bekerja, anak saya sudah besar ya Bu Iva ya. Mau 12 tahun. Jadi kalaupun apa namanya harus meninggalkan mereka, misalnya kalau hari biasa aku tinggalkan dia lagi sekolah. Jadi dia pulang sekolah, saya udah di rumah. Tapi kalau misalnya pada saat dia lagi tidak sekolah gitu, saya harus kerja nih, terutama Sabtu Minggu saya tetap kerja. Ninggalin anak di rumah tuh, itu anak besar ya, anaknya rasanya kok sedih gak sih gitu. Aku tuh sedih gitu ngelihatnya. Segitu anak aku tuh udah besar gitu, 12 tahun gitu ya. Apalagi ini harus nitipin anak bayi di daycare gitu. Kebayang gak sih tersayat-sayat setiap kali saya harus berangkat bekerja gitu. Nih, apa tuh dengan kondisi yang seperti ini ya Ibu Iva ya. Seperti apa namanya, kayak kondisi yang memang misalnya saya harus kerja gitu, harus nitipin anak, terus ada kejadian seperti ini gitu kan ya. Ada keterpaksaan saya harus ninggalin anak-anak kayak gitu nih. Terus lagi ada berita tentang daycare ini, apa tuh daycare yang gak amanah, ini kayak semacam satu lingkaran yang semerawut gitu loh. Tapi kita harus kita harus mau gak mau tetap apa namanya, tetap bergerak gitu di situ gitu. Karena misalnya kalau misalnya nggak kerja misalnya gitu ya, kita apa tuh perekonomian keluarga tidak berputar gitu. Nah menurut Bu Iva bagaimana ini? Ya, sebelumnya mungkin saya sapa dulu. Ya, silakan Bu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan ya Mbak Eta ya, masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian pekanan yang online, kajian pekanan KIH, menanggapi tadi ya Bu, kejadian di daycare yang itu sebenarnya juga sudah berulang ya, enggak cuma yang kemarin tuh yang viral. Jadi ramai banget ya Bu ya. Berapa tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi ya. Ya kalau mendengar atau ya kejadian seperti itu rasanya ya seperti itu Bu, jadi sedih ya, apa ya, prihatin ya, kesel ya, marah gitu ya, dicampur aduk di satu gitu ya. Dan bahkan kita jadi overthinking Bu ya, mau nitipin anak-anak. Saya dulu pernah Bu, maksudnya pernah merasakan harus menitipkan anak-anak, harus bekerja, maksudnya harus keluar. Waktu itu menitipkan ke pengasuh ya, ada di rumah. Nah, pernah suatu saat tuh sama sekali nggak ada pengasuh.
anak udah 2, Iya. masih balita dua-duanya. Aku kebayang. Jadi yang satu dibawa ayahnya kerja, yang kecil saya bawa. Oh, bagi Ya dua Allah, tugasnya. Masya Allah, iya. Saking ini ya, mungkin itu konsekuensi ya, Bu, Iya, ya, betul. konsekuensi ibu Bekerja, ya Jadi betul, betul. kalau apa yang kita lihat itu yang anak-anak yang apa istilahnya yang mendapat kekerasan di daycare itu juga rata-rata anak-anak ibu-ibu bekerja. Iya. Jadi memang itu pilihan, maksudnya gini, memang mau nggak mau harus menitipkan ya Iya, kebutuhan untuk menitipkan anak-anak ya mau di daycare atau mungkin kalau Pengasuh. kadang ada pengasuh atau saudara atau nenek atau Neneknya, siapa iya, yang bisa betul. dipercaya gitu ya. Karena Banyak. kita harus keluar kerja Iya. sebagai ibu. Jadi kejadian itu memang kan di luar. Iya, Di kalau luar di kuasa, kejadian gitu. di daycare di luar kuasa ya Bu ya. Tentu kita akan milih tempat menitipkan anak yang baik ya. Iya, yang kita bisa apa ya? Jadi kita memastikan gitu keamanan betul. anak-anak gitu ya. Jadi ya itulah Bu. Tapi itu juga nggak apa ya istilahnya? Mengapa ibu harus keluar rumah harus bekerja? Iya. Itu kan memang ya seperti tadi salah satunya tuntutan, bisa jadi karena tuntutan ekonomi ya. Iya. Untuk Ya, tanggapan Bu Ipa, perekonomian keluarga, kenapa ya. orang tua kita sebagai Iya, karena dalam ya kalau sekarang kan hidup sistem kapitalis ya Bu. Jadi memang apa-apa tuh materi gitu. Jadi ininya materi. Jadi dan itu mendorong ibu-ibu atau wanita untuk keluar bekerja. Oh. Iya. Kalau dalam padahal kan kalau seharusnya gitu kan wanita itu kan sebagai warabatul bait gitu ya, ibu dan pengatur rumah tangga gitu ya. Jadi tidak perlu Keluar rumah jadi hanya apa istilahnya Bu? berkegiatan. Di domestik ya. Urusan domestik Urusan aja. domestik. Nggak sampai pabrik gitu. Nggak sampai keluar domestik. Meskipun itu boleh ya. Tapi ya memang harus dengan ya itu tadi ada pertimbangan atau catatan harus memastikan ya ada beberapa ini ya faktor nanti memastikan keamanan anak dan lain-lain. Mungkin Iya, itu Bu. iya, karena ibu harus bekerja mau nggak mau kan kita kalau lagi kerja nggak mungkin bawa-bawa anak ya Bu Iya. ya. Jadi pasti dititipkan gitu ke pengasuhnya, ke neneknya, kadang kalau kita punya adik ya gitu ya, bibinya, iya. tantenya. Saya ingat dulu. Adik. Nitip ke adik. Iya, soalnya apa tuh adik kita adalah pengasuh gratis. Yang apa tuh yang amanah. Padahal ini juga ya kadang kasihan ya kalau misalnya nenek terutama ya harus mengasuh cucu gitu Iya ya. betul. Kan Menggendong-gendong lagi. Sudah masih fisiknya udah nggak seperti kita gitu iya, ya. betul. Sudah sepuh lah ya. Memang waktunya seharusnya udah banyak istirahat ibadah gitu Iya ya. betul. Harusnya memang banyak berkegiatan yang ringan-ringan, yang mereka sukai gitu. Bukan ngasuh cucunya yang bikin stres gitu kan. Ya, bahkan sampai ada kejadian ya Bu Feta, ya Allah, yang mungkin saking apa ya nenek itu mungkin saking capeknya atau sampai tega melukai anaknya ya? Melukai cucunya ya Bu? bahkan sampai Meninggal? ada meninggal kalau nggak salah. Oh iya ya, berita baru-baru ini ya ada nenek yang apa tuh mengasuh cucunya, ada Itu berapa? pun, Beberapa cucu ya? Ada beberapa cucu sampai meninggal ya. Saya sih iya betul ya. Tidak menyalahkan, tapi kita juga tidak mau kejadian ya Bu ya. Itu karena efek mungkin orang tuanya harus keluar dua-duanya gitu. Tidak ada orang tuanya gitu. Jadi mau nggak mau ya Bu Iva ya. Nah ini kenapa nih menurut Bu Iva nih para istri ini atau para ibu ini harus keluar rumah nih ya. Kira-kira alasan yang bisa ditangkap Bu Iva tuh apa selain misalnya apa ya, kalau misalnya yang umum banget biar apa tuh ekonomi keluarga tetap berjalan, misalnya suaminya gajinya pas-pasan gitu, atau apa tuh jadi istrinya ikut bekerja juga gitu kan, biar apa namanya memenuhi kebutuhan anak-anak. Biasanya kan alasannya begini loh, yang klasik banget alasannya kalau keluar, biar kalau apa tuh mau sekolah yang apa tuh bayar sekolah nggak usah susah ya, enggak bisa membelikan barang-barang anak-anak yang terbaik. Biasanya gitu orang tua ya. Buat apa orang tua kerja kalau bukan buat anaknya? Alasannya selalu begitu ya. Klasik banget gitu loh. Biar bisa misalnya beli mainan yang bisa mereka mau, yang kita mau, jalan-jalan kemana yang kita mau gitu kan ya. Beli kebutuhan sekolah pun misalnya gitu ya, nggak usah pusing gitu loh ya. Karena nggak ada uangnya. Nah itu alasannya klasik banget, karena untuk anak gitu. Tapi untuk anak, tapi kita meninggalkan anak kita gitu. Menurut Bu Iva nih, alasan apa yang lain yang bisa terindra nih di masyarakat seorang ibu harus keluar untuk bekerja?
Banyak Bu, banyak Iya. faktor gitu ya yang menyebabkan seorang ibu itu harus keluar bekerja. Saya jadi ingat itu alasan yang tadi ada teman gitu tangga yang jadi kalau dia nggak yang kantoran sih, cuma harus keluar gitu. Iya. Pejuang SPP katanya. Pejuang SPP. Oh ya Allah, pejuang SPP anak, Maksudnya Masya sampai kan Allah. sekarang namanya sekolah ya Bu ya. Bayangan banyak ya Bu. Sekolah yang bagus kan. Sekolah bagus, iya. lumayan. Bayangannya juga bagus. Sampai yang pejuang SPP. Pejuang SPP. Ya ini Boleh tuh jadi tren baru pejuang SPP. Aduh sedih tapi. iya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu bekerja Ibu harus keluar bekerja, ya. iya. Yang pertama ini Bu narasi barat tentang kesetaraan gender. Oh, ya. kesetaraan gender. Jadi menjadi diopinikan gitu Bu, diopinikan bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki, Oh, gitu. terus harus punya uang sendiri, Iya, mandiri betul. lah. Jadi dengan dalih pemberdayaan, Iya. kesetaraan gitu ya. Jadi wanita itu Wanita harus, berdaya. harus punya, istilahnya harus bisa menghasilkan Produktif. mendapatkan uang sendiri, maksudnya bahkan ya maksudnya nggak tergantung gitu. Oh, tidak tergantung suami. Lah, kan kita mau nikah karena memang pengen menggantungkan Iya. diri pada suami. Tapi ya gitu mungkin ada ya karena dinarasikan kalau wanita yang sukses gitu ya. Wanita yang berpenghasilan. Standarnya. Oh gitu. Masa gitu. Oke. Jadi itu memang dinarasi barat gitu ya, sengaja mengaruskan gitu opini seperti itu. Kemudian yang kedua standar kesuksesan perempuan itu tidak lagi di ranah domestik. Jadi namanya wanita atau perempuan sukses itu ya kalau ya itu tadi yang mampu mandiri lah istilahnya. Punya karir gitu ya. Iya, punya penghasilan, Punya eksis, penghasilan. ya punya karir atau jabatan sehingga kalau kita menjadi ibu rumah tangga itu dianggap biasa gitu loh. Bahkan ada kesan ada kesan kayak merasa Rendah lebih ini gitu, ya, rendah kadang, diri sih memang kalau di ditanya masyarakat. kan, Aku cuma ibu rumah tangga. Iya, pekerjaannya apa cuma ya Allah cuma, padahal gitu loh. itu ibu rumah tangga itu ini banget gitu ya. Sangat Coba mulia gitu. kalau kan suka ada tuh konten atau enggak postingan orang-orang tuh di sosial media. Kalau dihitung pekerjaan ibu rumah tangga setara apa gitu ya. Mulai dari manajer keuangan, Iya. terus harus bisa masak, harus ngerti kesehatan anak juga. Waduh, manajemen segala macam. Ya enggak Bu, kerjaannya. Belum lagi beberes rumah, jadi tukang laundry, tukang apa segala macam. Jadi dokter Kadang juga ya. dokter. Kadang kita tukang pipa juga ledeng bisa gitu kan. Ngebenerin pipa sendiri. Iya. Ya karena itu memang standarnya kita tidak memiliki standar Islam, Berarti memiliki standar. ibu rumah tangga hanya gitu. Jadi itu seolah-olah rendah ya. Iya. Kemudian yang ketiga tekanan ekonomi nih Bu. Jadi di mana ini. kebutuhan atau kebutuhan keluarga itu lebih besar daripada penghasilan suami Iya, ya. betul. Jadi Iya. mungkin ya karena memang butuh masih kurang gitu ya. Yang maksudnya jadi istri membantu ya dengan bekerja keluar ya. Tekanan ekonomi. Dan namanya kebutuhan kan gak hanya sembako ya Bu ya. Iya benar. Gak cuma makan. Ya kalau yang dasar kan kita tahu papan sandang pangan. Iya. Dan itu pun sekarang kan namanya kesehatan, pendidikan Iya kan betul. juga Itu juga utama. Iya. Dan standarnya juga berubah lah maksudnya. Iya, betul. Lebih Misalnya tinggi. kayak makan ya nggak cukup makan. Kalau kita mungkin dulu nasi sama Lauk aja sambal sudah. kan udah cukup. Kalau sekarang kan yang harus mungkin lengkap menunya, kemudian kayak hiburan juga mungkin itu juga. Makan juga jadi hiburan sekarang, jadi kebutuhan utama. Iya. Iya, jadi itu yang menyebabkan ya mau nggak mau harus bekerja gitu untuk mencukupi gitu atau menambah gitu ya penghasilan yang ada. Nah kemudian yang berikutnya ini gaya hidup konsumtif Bu yang memang diaruskan oleh itu tadi kapitalisme. Gaya hidup konsumtif di mana kebutuhan manusia itu bukan lagi diukur ya tidak hanya diukur basic need aja, kebutuhan dasar aja, tapi juga istilahnya bahasanya entertainment Entertainment. Kebutuhan untuk dihibur, healing. Iya. Jadi makan juga harus healing di kafe gitu. Kalau di resto ya nggak Bu? Bukan Iya. tadi nggak cukup hanya udah punya sandang makan papan. sandang tuh pakaian ya papan tempat tinggal ya. Tidak cukup seperti itu tapi memang yaitu Kayak apa tuh namanya hiburan. Kayak sandang juga yang fashionable gitu. Iya. Nggak sekedar yang bermerek orang, gitu ya. gitu-gitu.
Pangan juga yang harus, bahkan sekarang kadang mengikuti yang viral Bu, apa-apa ngikutin viral, makanan, Iya. nah itu kan gaya hidup yang seperti itu ya. Rumah juga nggak cukup yang ini untuk berlindung, tapi yang harus estetik. Oh iya, rumah juga harus gitu, itu. Iya, kan, kebutuhan pokoknya adalah yang penting punya rumah. Tapi ini rumahnya harus bagus, harus estetik gitu ya. Segala macam kudu pakai alat-alat teknologi modern misalnya gitu ya. Memang tidak semua ya, tidak semua orang punya standar seperti itu ya. Iya. Cuma itu kan ada beberapa yang akhirnya orang istri atau ibu harus keluar rumah hanya untuk memenuhi gaya hidup. Iya gitu. Yang kelima karena terpaksa bekerja. Jadi ibu ini terpaksa bekerja karena mungkin kondisi suaminya bisa karena sakit atau mungkin tidak bekerja juga. Ya. Jadi atau enggak nafkahin ya Bu ya, bisa jadi. Ada yang tidak bertanggung jawab secara ekonomi ya. Kadang bikin mau nggak mau suka gini. Apa memang nggak paham ya? Sama maksudnya itu kewajiban dia. Gitu kan gitu loh Bu. Nggak paham berarti Bu. Ya, maksudnya kayak nggak ada beban dia merasa berdosa atau bersalah gitu loh dengan dia tidak menafkahi atau tidak bekerja untuk keluarganya gitu. Banyak gitu loh Bu. Saya kadang ya Allah, maksudnya dari satu sisi kasihan gitu ya kalau memang benar nggak paham gitu. Sisi lain kok gregetan gitu. Iya, gregetan. Siapa yang bertanggung jawab dong kalau begitu? Ini para ibu misalnya yang tidak dinafkahi misalnya gitu ya. Harus kemana gitu, akhirnya keluar sendiri. Nah, semoga nanti kita menemukan solusinya di akhir acara ini sih. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam itu jadi peluang kerja wanita itu sekarang lebih terbuka. Oh iya benar. Terutama pabrik-pabrik Bu, buruh-buruh kasar jadi, itu. Seperti dikondisikan ya. Iya. Dan kalau kalau perempuan itu kan dengan jabatan yang sama, dengan istilahnya pekerjaan sama itu gajinya lebih rendah. Iya, jadi kapitalis. Iya benar iya. Para pemilik modal itu memanfaatkan ini. Padahal wanita itu kan lebih istilahnya kerjanya itu lebih teliti, lebih rapi gitu ya. Justru itu karena lebih teliti, lebih rapi, dibayar lebih murah. Iya, nah makanya peluang bekerja wanita lebih tinggi. Dibuka lebar ya. Kalau di teori ekonomi itu pakai azas manfaat gitu. Ajas manfaat, aduh ini memang kapital nih, kapitalis tuh ini banget sih. Modalnya sedikit, pengen untung yang sebanyak-banyaknya. Nah itu tuh ternyata alasan ibu bekerja itu ternyata banyak di balik itu ya semuanya ya teman-temannya ibu-ibu hebat. Bukan cuma karena faktor ekonomi ya Bu ya, justru karena gaya hidup juga gitu. Kemudian standar yang lebih tinggi kemudian hembusan si kapitalisme ini gitu ya, yang misalnya peluang kerja untuk perempuan lebih terbuka lebar, kemudian image bahwa ibu yang bekerja itu lebih keren. Lebih keren gitu ya dibanding hanya ibu rumah tangga. Kadang aku juga suka kalau misalnya teman-teman aku mah cuma ibu rumah tangga, kok cuma sih gitu. Tolong percaya dirilah para ibu-ibu di rumah gitu loh. Pada sombong sedikit kenapa sih, tolong ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Maksudnya dalam artian sombong yang percaya diri bahwa kamu tuh seberharga itu gitu, bukan bukan karena tidak bekerja gitu ya. Sayang banget. Jadi ini faktor utamanya karena sistem kapitalis ini yang menghembuskan bahwa ibu-ibu bekerja ini lebih keren. Tidak begitu ya. Jadinya kalau memang mungkin kalau keterpaksaan kita nggak ada pilihan ya Bu ya. Misalnya kayak tadi suami yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Tapi sedih banget gitu loh. Suami yang tidak bertanggung jawab, ini para perempuan mau lari kemana? Akhirnya keluar berjuang sendiri. Yang harusnya kita dilindungi ya Bu ya. Iya, karena sistemnya sistem kapitalis. Nah kan ibu harus keluar rumah nih Bu. Ada akibat nggak nih ya? Untuk akibat yang yang terjadi gitu pada saat seorang ibu harus bekerja keluar. Selain tadi ya, salah satu aja sih sebenarnya harus nitipin anaknya, and then kemudian lagi apes aja ketemu daycare yang misalnya itu tidak amanah gitu kan. Selain tentulah seorang ibu Mas, rasanya fitrahnya kita deh harus terkoneksi sama anak-anak terus gitu ya. Apalagi ini harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore, terus kemudian kita itu ketemu anak-anak, energinya udah sisa, udah capek gitu loh, boro-boro membersamai anak-anak hayang negara sare, istilahnya pengen cepet tidur gitu ya, istirahat. Boro-boro misalnya mendekatkan diri ke anak untuk untuk mengisi tabung cinta mereka gitu ya. Udah capek duluan gitu. Walaupun saya tahu banyak ibu bekerja di luar sana yang selalu maksimal mengupayakan pada saat pulang penuh dengan energi gitu ya, untuk tetap membersamai anak-anak. Saya yakin pasti banyak gitu. Tapi nanti akibatnya apa ya ini saat ibu harus keluar, apalagi semakin banyak ya Bu ya, semakin kesini ibu bekerja itu kayaknya semakin banyak ya, maksudnya yang
jumlahnya dibanding zaman dulu gitu ya. Zaman punten ya, zaman orang tua saya, bibi-bibi saya gitu. Bibi saya semua nggak ada yang bekerja gitu ya. Orang tua mama saya tidak bekerja gitu loh ya. Di rumah gitu. Para suami dan papa saya yang keluar gitu. Nggak ada dari satupun mereka yang bekerja gitu. Full di rumah berkhidmat, mendukung suami gitu. Jadi suaminya kerja maksimal, di rumah maksimal gitu. Kelihatannya makin kesini makin banyak ibu yang keluar bekerja nih. Nanti akibatnya apa sih Bu nih kalau kayak begini nih gitu ya? Akibatnya Bu ya. Jadi kalau banyak ibu yang keluar bekerja itu ya bisa menimbulkan dampak atau masalah yang tidak sederhana Bu. Baik bagi ibu bekerja itu sendiri maupun terhadap anak yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau bagi ibu bekerja atau perempuan pekerja itu mereka seperti kayak dihimpit beban ganda. Jadi harus mengambil tanggung jawab menyolusi problem ekonomi keluarga. Terus ada tuntutan dia bisa tetap optimal menjadi seorang istri dan ibu gitu bagi anak-anaknya. Jadi kan bebannya semakin besar gitu. Dan dalam dunia kerja yang saat ini ya Bu, yang saingannya keras, kemudian minim jaminan keamanan gitu, itu kaum wanita itu atau ibu bekerja itu harus siap menanggung resiko ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual, kemudian upah yang rendah, praktek diskriminasi dan lain-lain. Diskriminasi itu, betul. Kekerasan di tempat kerja juga banyak ya Bu kan semua itu jadi kayak menguras energi, pikiran, mental emosional. Dan kondisi ini memang sangat sangat mungkin gitu ya dalam sistem dunia pekerjaan saat ini. Jadi yang istilahnya sistem kapitalisme jadi menafikan peran agama dalam kehidupan gitu. Sangat mengagungkan kebebasan, terutama kebebasan tadi untuk memiliki dan berbuat ya. Itu bagi ibu bekerja ya Bu. Terus nanti buat untuk anak ini, anak yang ditinggalkan itu sangat jadi merasa diabaikan gitu Bu. Kalau secara ini mungkin ya anak yang jadi tadi bagi sisi ibu, sekarang dari sisi anak ternyata bisa jadi anaknya merasa diabaikan. Saya ingat dulu ya. Ini pengalaman. Pernah ibu saya tuh pengen kerja keluar negeri gitu misalnya. Atau waktu itu ke Arab apa gimana gitu karena ada saudara yang berhasil. Itu saya waktu itu udah SMP Bu. Itu saking nggak terimanya gitu ya, nggak mau. Pokoknya kalau mama kerja, aku nggak mau sekolah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau gitu. Maksudnya udah bisa protes gitu ya. Nah mungkin kalau yang anak masih balita itu kan belum bisa protes, belum bisa protes, mau nggak mau memang ditinggal gitu ya, itu dengan pengasuh ataupun di daycare. Nah ini bisa menimbulkan dampak yang jangka panjang Bu. Bisa mungkin sampai dewasa masih merasa masih ada luka itu ya. Ada luka samping terbawa sampai gede gitu ya. Jadi nggak ada bonding, nggak ada percaya diri gitu. Baik. Jadi kan balita itu kan ada tahap-tahap perkembangannya dan betul. itu butuh pendampingan gitu ya. Betul. Jadi misalnya dari 0 sampai 18 bulan itu bagaimana itu kan sangat tergantung dengan pengasuhnya. Jadi kalau misalnya ditinggal dia misalnya diasuh oleh pengasuh atau di daycare berarti kan itu yang mempengaruhi dia gitu. Betul. Sih memang pernah ada postingan tuh ya di sosial media banyak banget tuh contoh-contohnya bahwa yang menunjukkan anak-anak yang diasuh sama mbaknya atau sama tetehnya gitu ya, malah lebih deket sama mbaknya gitu. Pulang sekolah nyari mbaknya gitu kan. Kok segitunya ya sama pengasuh misalnya. Segitunya sama pengasuh ya. Misalnya saya dulu menitipkan ke adik lebih lengket dengan tantenya gitu ya daripada dengan. Bisa jadi karena memang mereka yang setiap hari yang ketemu gitu yang betul. Jadi merasa diperhatikan gitu ya. Kalau ibunya kan karena jarang ketemu ya karena ditinggal ya itu bagi anak itu dampaknya ada anak merasa diabaikan tadi Bu. Terus nggak ada pendampingan dalam tumbuh kembangnya gitu ya. Sampai akhirnya sampai besar aja mereka nggak kenal sama orang tuanya, sama mamahnya. Iya. Jadi bisa jadi ada tahapan pertumbuhan yang terlewat ya Bu ya. Iya. Ada luka batin yang kayak terbawa sampai dewasa gitu Bu. Jadi bisa jadi nanti pas dewasa dia melihat misalnya melihat ibunya memperlakukan
ponakannya atau cucunya dengan begitu perhatian, dia jadi kayak cemburunya kayak itu apa, jadi kayak berontak gitu. baru muncul gitu. Oh Bisa iya jadi. benar. Ada yang Jadi seperti itu. bisa maksudnya pada saat kecilnya dia tidak bisa mengungkapkan Iya, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Pada saatnya udah besar, pada saat dia sudah pintar berbicara, akhirnya berontaklah gitu. Jadi seolah-olah itu fase yang biasa, fase mencari jati diri anak-anak iya. berontak gitu kan ya. Padahal mereka hanya mengungkapkan kenapa dulu Iya. saya diabaikan gitu. Kalau itu dominan terus menerus kan bisa jadi ya. Iya betul. Jadi malah jadi nggak deket ya sama anak. Yang nyampe cuma uangnya doang. Karena itu kan yang dia mau gitu. Ya tidak, semoga tidak begitu ya. Nah ibu-ibu nih, lalu sebenarnya Bu Ipah, peran tugas seorang ibu itu apa ya Bu Ipah ya? Yang sesuai dengan syariat berdasarkan Quran dan hadisnya, sesuai dengan agama kita tuh, misalnya tugas seorang ibu tuh apa sih gitu. Sebenarnya boleh nggak sih Bu Ipah bekerja? Hukumnya apa? Bekerja di luar gitu. Karena saya bekerja nih Bu Ipah nih. Ya, jadi gini Bu Veta, Islam itu menempatkan perempuan atau wanita itu pada posisi yang sangat mulia ya, sangat mulia, sangat strategis gitu ya. Jadi dan mulia strategis dong. Kalau kita mungkin sering mendengar istilah ummu warobatul bait. Jadi sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ya, ini peran strategis gitu bagi seorang wanita. Jadi seorang ibu itu nanti kan berarti dia akan melahirkan gitu ya, melahirkan generasi dan mencetak istilahnya ya menyiapkan generasi yang cemerlang gitu lah, generasi yang hebat gitu. Itu kan di tangan seorang ibu. Tidak bisa berjalan dengan sempurna gitu ya kalau tidak didukung oleh negara itu, oleh yang pilar-pilar yang lain gitu ya Bu. Kalau dalam Islam kan peran negara itu sangat besar gitu. Sangat besar dalam istilahnya meriayah atau mengurus rakyatnya ya, mau yang wanita mau yang laki-laki gitu ya. Nah peran negara di sini agar ibu bisa menjalankan tugasnya dengan optimal atau maksimal itu, yang pertama mungkin harus disadari atau dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga itu adalah kewajiban suami. Dalam keluarga kewajiban suami kan. Iya, cari nafkah suami iya. Misalnya suami tidak mampu ya, bisa jadi kan suami sakit misalnya yang memang tidak memungkinkan untuk bekerja. Nah itu kewajiban itu jatuh nggak otomatis pada istrinya, tapi pada wali atau ahli warisnya. Jadi itu berarti dari pihak suami ya. Misalnya bisa dari saudara suami atau ayahnya, bisa ke atas bisa ke bawah Bu. Bisa pamannya gitu ya. Nah itu istilahnya kalau dalam misalnya dicari itu siapa yang maksimal nafkahnya dalam hal nafkah itu. Nah kalau misalnya semua udah dicari nih dari pamannya, kakeknya, bapaknya, mungkin itu ternyata kok nggak ada juga yang mampu. Gitu. Misalnya gitu, dia udah nggak punya keluarga lagi nih Bu Ipah, gimana nih? Nah itu berarti negara nanti Bu, negara yang wajib mengambil alih tanggung jawab itu. Nah itu diambil dari Baitul Mal. Gitu. Jadi kalau dalam Islam tuh Veta ya, Masya Allah, negara itu memastikan setiap individu, istilahnya setiap kepala itu bisa makan. Bukan per kakak ya, tapi bukan per kartu keluarga, tapi per individu. Itu begitu istilahnya memang begitu detailnya mengatur. Jadi memang benar-benar istilahnya pelayan masyarakat, penjaga gitu ya. Itu ini sekali terasa gitu loh kalau dalam Islam itu. Kemudian negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan para ibu meninggalkan kewajiban utamanya ya tadi ya. Jadi warobatul bait, mendidik anak hanya karena itu tadi terhimpit ancaman kelaparan. Jadi memang harus di sini negara itu fungsinya ini banget gitu, besar sekali gitu ya. Nah misalnya nih, selain itu negara juga tadi ya kan sebagai pengurus ya, pengurus rakyat ya. Itu wajib menyediakan lapangan kerja Bu untuk laki-laki, para bapak atau suami ya. Jadi yang dikasih kerjaan bukan perempuannya tapi si suaminya, biar bisa menafkahi keluarganya dan si ibu nggak harus keluar gitu. Ibunya fokus. Iya, hanya fokus menjadi ratu di rumah tangga. Kemudian apalagi Bu Ipah? Ya, kemudian ini ya, kalau dalam Islam juga mewujudkan keluarga sebagai
pusat peradaban itu tidak cukup dengan apa ya, nasihat moral aja. Misalnya kalau ibunya tadi misalnya udah Bu sabar nanti juga misalnya Jadi ibunya suruh sabar, kagak dinafkahin, suruh sabar dulu gitu. Jadinya tapi terus tidak dikasih solusi gitu ya. juga bapak-bapak tanggung jawab gini-gini tapi Iya. cuma nasihat gitu kan. Tapi nggak dikasih kerjaan ya Bu ya. Ternyata kerjaan dibatasi. Mana yang katanya jutaan lowongan kerja? Curhat nih. Mana nih jutaan lowongan kerja nih katanya gitu kan. Padahal kalau mau ya Bu banyak. Kalau sistemnya terurus dengan baik, benar-benar. si ibu tidak harus keluar rumah, kita ternafkahi, peradaban terjaga ya Bu ininya. Dan negara kan tadi peran tadi selain menyediakan lapangan kerja, negara juga ini kewajiban untuk menjamin kesehatan dan pendidikan warganya Bu. Jadi kan nanti bapak-bapak juga misalnya mencari nafkah tuh ya memang hanya untuk keperluan istilahnya makan sehari-hari gitu. Nggak pusing-pusing mikir biaya SPP. Lah iya bener. Nah iya betul. Kalau harus ke rumah sakit. Kok ngurusin perempuan aja kudu satu negara geningan gitu riwet ya gitu kan ternyata sedetail itu gitu syariat mengatur ya Bu ya. Masya Allah nih. Ternyata tugas kita hanya di rumah ibu-ibu. Wajibnya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya bekerja itu hukumnya apa? Mubah ya boleh ya? Mubah. Iya mubah. Terutama misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang yang kayak di bidang kesehatan atau pendidikan gitu ya, yang mau nggak mau kita harus keluar misalnya ya kayak bidan, dokter kayak gitu kan ya, perawat kayak gitu banyak juga yang perempuan gitu, apalagi guru gitu, pengajar perempuan juga banyak. Tapi kalau misalnya sistem negaranya mendukung ya paling enggak gitu kan ya bisa diatur tuh daycare yang benar-benar terjaga gitu, yang sesuai dengan syariat gimana ngaturnya ya gitu. Nah Bu Ipan yang terakhir nih Bu Ipan ya, solusi nih menengahi nih biar ibu-ibu yang yang terpaksa harus keluar tadi nih kayak tadi kan misalnya dia seorang guru, dia seorang tenaga kesehatan gitu ya yang harus keluar rumah gitu. Nah biar rumah teratur tapi kerja juga memang kita lakukan dengan baik nih. Gimana nih caranya nih Bu Ipan nih gitu. Jadi ada ini ya Bu, ada beberapa mungkin pertimbangan atau persiapan gitu ya, persiapan yang perlu diperhatikan gitu bagi tadi ibu atau wanita yang bekerja keluar. Jadi yang pertama niatnya tadi ya Bu ya, niatnya memang kalau niatnya karena Allah ya, misalnya tadi seorang guru kan dia menyampaikan ilmu atau mungkin yang tenaga kesehatan ya. Nah, itu memang karena niatnya karena Allah, kemudian harus memastikan bahwa kewajiban utamanya terpenuhi. Jadi kewajiban di rumahnya sudah terpenuhi. Berarti yang utamanya bukan kerja di luarnya, tapi kerja di dalam rumahnya. Karena yang warabatul bait itu kan wajib ya. Sedangkan tadi bekerja kan mubah. Mubah, iya boleh. Kalau mubah kan nggak dapat pahala juga, gitu ya, boleh-boleh aja. Gitu. Iya betul. Nah kemudian yang terkait dengan anak itu harus memastikan kebutuhannya terpenuhi gitu ya, baik fisiknya maupun keamanannya gitu dan sebagainya. Jadi sebelum bekerja ibu-ibu harus make sure memastikan ya kebutuhan anak terpenuhi dulu, makannya gitu misalnya, pakaiannya, pendidikannya, misalnya anak kesehatannya udah dicek-cek kayak gimana gitu ya, tabung cintanya sudah penuh apa belum ya. Kemudian apa lagi Bu Ipa? Ya jadi memastikan juga ketika harus menitipkan gitu tadi ya ke pengasuh atau ke misalnya saudara atau ke daycare harus memastikan bahwa di situ kebutuhan anak juga terpenuhi sesuai gitu. dengan pola asuh yang kita terapkan di rumah ya. Saya mau ke nenek atau mau ke neneknya berarti harus kolaborasi. Kalau sama neneknya jangan neneknya doang, kasih yang ngasuh lagi gitu. Jadi nenek itu cuma mengawasi aja bahwa ini cucunya diasuh dengan kasih sayang, pola asuh yang sama dengan kita ya. Enggak ditinggalin apalagi diabaikan sama pengasuhnya nih. Suka banyak cerita pengasuhnya tukang main HP cenah gitu kan ya. TikTokan aja misalnya gitu ya, sosial mediaan aja gitu, anaknya kayak diasuh gitu. Ngasih makan kalau inget misalnya gitu kan ya. Terus popoknya nggak diganti-ganti gitu misalnya gitu. Nah itu nenek hanya mengawasi gitu ya. Jadi kita ngasih lagi upah untuk untuk yang ngasuh asisten. Terus milih daycare juga yang
yang tentu yang amanah, testimoninya yang bagus gitu tentu ya. Terus kita nggak lepas pengawasan tentu kan. Apa tuh namanya, kali-kali harus kita lihat langsung seperti apa ya daycare-nya. Nah, ya Allah itu. Ternyata apa namanya persiapannya banyak juga gitu. Apalagi kalau misalnya negara memastikan juga daycare-nya. Ya, perizinannya ya enggak. Terus tenaga kerjanya kayak gitu-gitu. Nah, kita tenang banget deh gitu ya. Apa namanya, ibu kalau memang harus bekerja di luar gitu. Masya Allah. Jadi ngurusin ngurusin seorang ibu ya, teman-teman, ibu-ibu hebat di rumah, ternyata bukan urusan kita sendiri, ibu-ibu. Ya, bukan urusan suami kita juga. Ternyata urusan masyarakat dan negara terutama yang menjaga kita, make sure memastikan kita per individunya mendapatkan makannya ibu-ibu ya, terurus istilahnya ya, per individunya terurus. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya sudah habis nih Bu Ifah nih. Closing statement nih, seperti apa ya menurut Bu Ifah nih? Saya ya, ibu-ibu, dan saya ini juga mengajak diri saya sendiri ya sebagai ini. Yuk kita maksimalkan peran kita sebagai warobatul bait ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan gitu ya, beri kekuatan pada kita bisa mengantarkan gitu anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, bisa menjadi generasi pejuang Islam gitu ya, insya Allah. Insya Allah, Allahu Akbar. Dan bagi mungkin yang ibu bekerja juga bisa memaksimalkan perannya juga di rumah. Di rumah masih memastikan tanggung jawabnya terpenuhi gitu. Nah, jadi anak-anak juga tetap mendapatkan perhatian kebutuhannya baik fisik dan jiwanya ya, sesuai syariah dan penuh cinta gitu. Nah, ini teh jadi kita kalau misalnya memang udah Bu Ipa ya. Terima kasih Bu Ipa ya. Nanti saya saya simpulkan ya bahwa apa yang terjadi sekarang nih, makin banyaknya ibu yang harus keluar rumah untuk bekerja itu karena memang sistem kapitalis yang memaksa kita untuk keluar ya, apapun itu, baik itu gaya hidup, baik itu tekanan ekonomi ya. Terus kemudian tidak adanya sistem yang memastikan nih seorang ibu diurus dengan baik, akhirnya dia keluar rumah gitu ya. Negara perannya tidak ada di situ gitu ya. Kemudian tidak memastikan para suami dapat pekerjaan biar nanti si ibu tetap di rumah, suaminya yang bawa nafkah itu ke rumah gitu ya Bu ya. Terus kemudian gimana nih yang memang sudah bekerja gitu kan, misalnya ada alasan-alasan misalnya pekerjaan yang memang dibolehkan, misalnya dokter lah, guru lah, tenaga kesehatan gitu, atau apa yang lain gitu ya, yang memang membolehkan kita keluarkan. Katanya tadi perempuan boleh bekerja, dan banyak juga ibu-ibu yang memang punya passion untuk bekerja ya Bu ya, biar nggak stres katanya gitu. Gimana caranya biar tetap rumah dan kerjaan dilakukan gitu. Ternyata rumahnya yang harus jadi utama, pekerjaan utamanya yang harus tetap dipekerjakan dulu ya. Kewajiban utamanya di situ ya, karena bekerja itu mubah gitu. Jadi jangan terbalik nih, urusan kerjaan penting banget, rumah nggak penting nih, nggak boleh begitu ya. Ternyata kewajiban, karena itu kita akan dihisap di situ ya Bu Ipa ya. Jadi utamanya di mana nih? Jadi pekerjaan rumah dulu yang lebih penting daripada pekerjaan gitu. Nah, semoga kalau misalnya sistem Islam yang mengatur nih, jadi walaupun kita bekerja, kita dikasih porsi pekerjaan yang lebih ringan ya Bu Ipa ya, bisa jadi ya, gitu ya. Karena tahu nih ibu-ibu yang di rumah itu kerjaannya lebih penting di situ gitu, memastikan anaknya bertumbuh, mendapatkan cinta, mendapatkan segala kebutuhannya dari mamahnya ini, dari ibunya ini ya. Jadi di situ ternyata peran negara untuk ngurus seorang ibu penting banget. Jadi jangan diabaikan ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Itu kesimpulannya. Nah ibu-ibu, ada informasi penting nih. Nah, bagaimana menjadi muslimah yang berpengaruh? Nah, jadi para muslimah nih mau jadi berpengaruh. Nah, ternyata di komunitas Ibu Hebat akan mengadakan kelas Be Influencer Muslimah. Karena cara mempengaruhi orang lain itu bagaimana kita memahami kebutuhan orang tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen mempengaruhi anak kita, kita harus mencari kebutuhan anak juga gitu. Nah, gimana cara lihatnya ya? Nah, di kelas Be Influencer Muslimah akan diajarkan gimana caranya. Nah, ini terbuka untuk para ibu-ibu atau para muslimah muda nih. Tanggalnya kapan? Tanggal 2 dan 9 Juni di Genus Coffee and Boutique di C4 Bubulak Bogor. Ya, daftarkan sekarang juga, boleh banget, langsung masuk DM kita boleh. Ini 2 hari offline, worth it banget karena belum pernah ada loh ini jarang atau nggak pernah ada ya kelas public speaking untuk para muslimah gitu. Jadi
ini ngaruhnya bukan sebagai public speaking aja, tapi saya masuk kelas ini karena saya pengen bisa mempengaruhi anak-anak saya, Bu Ipah, gitu ya. Saking kan kadang anak-anak tuh lebih senang dipengaruhi sama orang teman-temannya di luar ya. Nah, gimana saya itu lebih dominan mempengaruhi anak-anak saya. Nah, ternyata dipengaruhi oleh cara menyampaikan kita, Bu Ipah, gitu. Gimana cara menyampaikan kita yang sistematis dan jelas gitu, dan persuasif, mengajak mereka seperti apa gitu. Nah, seperti apa. Nah, di situ waktu itu saya masuk kelas ini tuh karena itu alasannya, Bu Ipah. Jadi saya juga belajar gimana caranya ngomong sistematis dan dipahami oleh anak dan mempengaruhi anak gitu. Jadi omongan kita tuh didengar lah istilahnya sama anak gitu. Kalau ada public speaking aja, ibu-ibu aja kudu belajar public speaking dong. Ya, jadi para ibu-ibu di rumah boleh banget nanti daftar ya. Ini seat terbatas soalnya. Ini kita akan dibimbing oleh fasilitator secara personal, Bu Ipah, gitu. Jadinya nggak banyak-banyak gitu, cuma sedikit lah. Karena akan dibimbing langsung gitu ya. Terima kasih Bu Ipah untuk kajian hari ini jadi narasumber. Semoga informasi dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jazakillah khair, Bu Ipah. Nah, info yang viral sudah tersolusikan. Nah, terus info influencer muslimah juga sudah. Waktunya saya undur diri. Sampai ketemu lagi di kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat yang membahas segala sesuatu yang sedang viral dalam kacamata Islam. Nah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.